Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobang Pusar. Bersama saya Vando yang akan membawakan segmen menari, yaitu menceritakan narasi misteri. Bagi yang baru bertemu dengan channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan juga konspirasi. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rumah sakit paling seram di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada Rumah Sakit Immanuel di Bandung. Rumah Sakit Immanuel telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak momen mengenaskan yang pernah berlangsung di tempat itu. Dari banyaknya ruang bayi serta ibu adalah tempat di mana beberapa makhluk astral sering memperlihatkan diri mereka. Menurut banyak saksi, mereka seringkali melihat keranda mayat yang terguling sendiri dan pekerja rumah sakit yang sering mencium bau tak sedap ketika menyapu atau mengepel lantai. Dan ini adalah salah satu cerita horor dari rumah sakit tersebut. Cerita ini terjadi pada tahun 2000, di mana hari itu bertepatan dengan malam Jumat. Salah seorang pasien bernama Ibu Eni saat itu sedang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Immanuel. Proses persalinan Ibu Eni berjalan dengan lancar. Ibu Eni melahirkan seorang bayi perempuan sehat dan juga cantik. Keluarganya menyambut kelahiran bayi itu dengan penuh sukacita. Di malam setelah persalinan selesai, di kamar itu hanya ada Ibu Eni dan suaminya yang sedang tertidur di sebuah sofa. Perasaan gelisah menghantui pikiran Ibu Eni karena mencemaskan bayinya yang letaknya berada lumayan jauh dari kamarnya. Pada pukul 12:30 dini hari, Ibu Eni terbangun karena ada suara gaduh di luar kamarnya. Ia ingin membangunkan suaminya, namun ia merasa tidak tega. Ibu Eni kemudian mendengar suara di luar kamarnya, seperti ada keranda yang sedang didorong dengan sangat kencang dan juga terdengar suara isak tangis dari keluarga korban. Ibu Eni mulai curiga karena suara itu berlangsung cukup lama. Bu Eni ingin sekali rasanya berjalan turun dari kasur dan mengintip di jendela kamar. Namun, ia mengurungkan niatnya karena takut ada sesuatu hal buruk terjadi. Keesokan paginya, Ibu Eni bertanya kepada suster yang bertugas pada saat itu. "Sus, tadi malam ada yang meninggal ya?" tanya Bu Eni. Suster mengiyakan pertanyaan Bu Eni. Suster itu juga bertanya kepada Bu Eni dari mana tahu ada orang yang meninggal. "Tadi malam saya mendengar keranda melewati ruang ini, isak tangis keluarga pun terdengar kencang," jawab Bu Eni. Suster tersebut pun merasa kaget dan bertanya apa Ibu Eni tidak salah dengar. Memang tadi malam ada yang meninggal tapi tidak melewati ruang Bu Eni. Yang meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah yang juga tidak melewati ruangan itu, ucap sang suster. Ibu Eni pun langsung syok dan terdiam mendengarnya. Suara itu pun terdengar selama 2 hari 2 malam. Karena Ibu Eni sudah tidak kuat lagi, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Yang kedua, Bandung Medical Center. Rumah sakit ini merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan di Bandung, Jawa Barat. Tempat tersebut adalah rumah sakit yang sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunan tua tersebut berada di Lebak Gede, Bandung. Tempat itu kini sudah menjadi salah satu lokasi wisata horor paling favorit, sebab memiliki segudang cerita seram selama berada di dalamnya. Salah satu kisahnya yang menimpa seseorang bernama Runan Handoyo. Kejadian berawal ketika Runan berkunjung ke Bandung untuk sebuah pekerjaan. Singkat cerita, saat Runan tiba di Bandung, ia diceritakan kejadian horor yang sering terjadi di Bandung Medical Center oleh salah seorang temannya. Runan sendiri sebenarnya memiliki kelebihan yang membuatnya dapat berkomunikasi dengan sesuatu yang gaib. Setelah mendengar cerita dari temannya, Runan pun tertarik untuk membuktikan kisah-kisah yang beredar di Bandung Medical Center. Sebelum ke Bandung Medical Center, mereka menyempatkan diri untuk singgah ke Goa Jepang Dago pada pagi hari.
Lalu dilanjutkan pergi ke Bandung Medical Center pada sore harinya. Selama perjalanan ke Bandung Medical Center, Runan seperti mendapat bisikan dari seseorang perempuan. Nekat, berani, bisik seorang perempuan yang tak kasat mata itu. Runan kemudian membalas di dalam hatinya, "Iya berani, emang kenapa?" Lalu si perempuan menjawab, "Ditunggu." Kemudian sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di Bandung Medical Center. Setibanya di lokasi, mereka dihadang oleh penjaga rumah sakit. Para penjaga mengatakan tidak boleh masuk karena sedang ada renovasi. Lantas, Runan pun mencoba untuk bernegosiasi dengan sang penjaga. Setelah negosiasi yang berjalan cukup lama, akhirnya Runan dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Bangunan Bandung Medical Center terlihat berbeda seperti pada gambar di internet. Proses renovasinya sudah mencapai 80% saat itu. Dan kondisinya sekarang tidak begitu menyeramkan seperti yang mereka bayangkan. Sesampainya di depan lobi rumah sakit, Runan melihat pekerja yang lalu lalang. Anehnya, hanya ia sendiri yang dapat melihat sesosok dokter bertubuh tinggi dan besar. Dokter tersebut hanya dia mematung dengan wajahnya yang tampak begitu pucat. Tak lama, mereka akhirnya saling bertatap mata. Kemudian, dokter itu memperlihatkan telapak tangannya kepada Runan. Ketika dokter tersebut memperlihatkan telapak tangannya, tampak keluar banyak sekali darah dari sela-sela tangannya. Darah tersebut terus menetes sampai ke lantai. Saking paniknya, Runan meminta teman-temannya untuk jangan masuk ke dalam. Ia meyakinkan mereka kalau dokter yang berdiri di sana dengan kondisi dipenuhi oleh banyak darah. Runan dan teman-temannya pun berencana untuk pergi dari rumah sakit itu. Namun, ketika mereka ingin meninggalkan rumah sakit tersebut, dokter itu memanggil Runan dari kejauhan. "Tolong saya," ucap dokter. Sontak Runan menengok kembali ke lobi rumah sakit. Dilihatnya, dokter tersebut sudah menurunkan tangan dan tidak meneteskan darah. "Saya bisa bantu apa?" jawab Runan dengan sedikit ketakutan. Terjadilah komunikasi di antara mereka berdua. Arwah dokter tersebut kemudian bercerita, semua bermula ketika ia berusia sekitar 41 tahun. Kejadian berawal saat ia tengah melakukan operasi. Dokter lain tidak ada yang membantunya karena tidak sanggup untuk menangani kondisi dari pasien yang sedang mereka tangani. Saat operasi berlangsung, dokter memegang perut pasien. Dari perut pasien, keluar darah yang sangat banyak hingga membasahi telapak tangannya. Darah yang banyak sekali itu mengotori baju putihnya sampai ke siku sang dokter. Setelah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya, akhirnya pasien tersebut pun meninggal di tangan dokter tersebut. Keluarga pasien menduga telah terjadi malpraktik. Mereka akhirnya menuntut rumah sakit itu untuk bertanggung jawab. Dokter tersebut dipecat dan mendapatkan blacklist dari beberapa rumah sakit di Bandung saat itu. Karena kejadian tersebut, sang dokter sempat depresi dan memilih untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan. "Tolong saya," ucap arwah dokter itu kembali. "Iya, harus tolong bagaimana?" jawab Runan. Runan juga menjelaskan kepada arwah dokter itu, orang yang bunuh diri tidak berada di atas atau di bawah. Kebanyakan yang bunuh diri tidak bisa kembali ke alam sana. "Saya mohon maaf karena nggak bisa bantu," ucap Runan. Diduga karena Bandung Medical Center sudah terbengkalai cukup lama, arwah dokter itu memilih untuk menetap di sana. Arwah tersebut juga sempat berkata kalau ia menyesal telah melakukan bunuh diri semasa dirinya masih hidup dulu. Selanjutnya, Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Hampir semua warga Blitar mengetahui jika rumah sakit ini punya segudang cerita yang begitu mengerikan. Berdiri pada zaman Belanda di tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak ingin melakukan operasi saja. Dokter yang melayani saat itu hanya 2 orang saja, yaitu Dr. Schinko dan Dr. Karl Boom. Keduanya adalah orang berkebangsaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1949,
Rumah sakit ini sudah dikelola oleh warga pribumi. Mereka adalah Dr. Tejo dan Dr. Trisula. Karena tergolong rumah sakit tua, maka banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang kerap dialami oleh para pasien yang membuat mereka tidak ingin dirawat inap di sana. Di area rumah sakit tersebut sering muncul penampakan yang cukup mengganggu para pengunjung. Hal tersebut sudah dialami oleh banyak orang yang tidak sengaja melihat sosok makhluk tak kasat mata. Tidak hanya itu saja, ada keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Salah satu cerita yang paling terkenal dari rumah sakit ini adalah seorang wanita yang melahirkan di kamar mayat. Singkat cerita, sebelumnya wanita ini memang sedang hamil 9 bulan dan mengeluhkan sakit di perutnya. Karena kondisinya saat itu sedang malam hari, maka sang suami membawanya ke rumah sakit Mardi Waluyo. Ia dan istrinya disambut langsung oleh seorang suster. Persalinan pun berjalan dengan bantuan dokter dan 4 orang suster. Proses persalinan sukses dan ketika suaminya berniat untuk pulang, anehnya semua orang yang ada di rumah sakit tersebut seolah diam saja saat disapa. Tanpa berpikir hal-hal yang negatif, sang suami langsung pulang dan kembali lagi pada pukul 5 subuh. Yang mengejutkan, tak ada satupun kendaraan di sana. Rumah sakit tersebut kosong melompong, sementara istrinya ditemukan ada di kamar mayat sedang menangis. Baiklah, cukup sekian pembahasan kami mengenai beberapa kisah horor di rumah sakit paling angker yang ada di Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut, saya serahkan kepada kalian selaku para penonton untuk percaya atau tidak. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada proses penyampaian kami. Lalu, sampai jumpa di video berikutnya.